Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, para pejuang P3K. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan menjawab latihan soal P3K yang merupakan soal dari Lembaga Bimbingan Belajar Bintaro Learning Center. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bergabung dalam Lembaga Bimbingan Belajar Bintaro Learning Center, maka teman-teman silakan mengikuti link yang terdapat di profile saya dan link yang terdapat pada deskripsi di video ini. Nah, baiklah teman-teman semuanya, sebelumnya kita sudah menjawab soal nomor 1 sampai nomor 30. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin melihat videonya, silahkan mencari di channel kami. Nah, baiklah teman-teman semuanya, di sini kita lanjutkan menjawab latihan soal P3K. Jadi kita di sini mulai dari nomor 31 ya, karena untuk nomor 1 sampai 30 kita sudah menjawabnya. Nah, di sini terdapat soal di nomor 31, Bambang dipindah tugaskan untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Garut. Ia mengalami kendala berkomunikasi dan bergaul dengan bahasa Sunda karena dia berasal dari Jawa Timur. Hal yang harus dilakukan Bambang. Nah, sebelum kita jawab, buat teman-teman semuanya harus ketahui terlebih dahulu kalau soalnya panjang, maka kita langsung melihat jawabannya. Jadi kita melihat jawabannya dan memilih yang mana paling positif dan moderat. Nah, di sini untuk pilihannya, pada pilihan A, tidak berkomunikasi dengan pegawainya karena kendala bahasa. Nah, tentu saja ini merupakan suatu sikap yang tidak bagus ya, ketika kita harus menuntut komunikasi dengan pegawai lainnya karena pada persoalan bahasa. Kemudian bagian B, belajar bahasa Sunda sembari mengakrabkan diri dengan pegawainya. Tentu saja ini dalam hubungan sosial, ketika kita berada di suatu tempat maka kita yang harus mempelajari bahasanya. Jadi ini jawaban yang termasuk positif dan moderat. C, menggunakan bahasa Indonesia baku dalam berkomunikasi sehari-hari. Nah, tentu saja ini juga ada benarnya ya, tapi tentu saja tidak punya kaitan dengan kondisi di soalnya ya, di mana bergaul dengan bahasa Sunda. Nah, kemudian D, mewajibkan pegawainya untuk berkomunikasi bahasa Indonesia. Ini tentu saja terlalu memaksa ya, tentu saja ini kita tidak bisa gunakan juga. E, meminta bantuan pegawainya sebagai penerjemah pribadi. Nah, ini termasuk jawaban yang positif, tapi yang lebih positif adalah di mana kita yang harus belajar untuk bisa berbahasa Sunda agar kita bisa melakukan komunikasi dengan baik dalam hubungan sosial. Jadi jawabannya adalah bagian B. Nah, di sini untuk jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi pada persoalannya kita punya kendala komunikasi dan bergaul, jadi kata kuncinya ini. Jadi kalau kita punya kendala berkomunikasi dan bergaul, maka tentu saja kita yang harus menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya nomor 32, Alinda adalah ASN Jepara yang tinggal di Kudus. Setiap hari ia menempuh jarak lebih dari 60 km dari Jepara ke Kudus untuk bekerja. Setelah 15 tahun mengabdi, ia mengajukan mutasi ke Kudus dan disetujui. Namun ia tidak disukai oleh teman-teman di lingkungan barunya karena dianggap sebagai orang asing. Hal yang dapat dilakukan oleh Alinda adalah, nah ini tentu saja soalnya terlalu panjang ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat langsung jawabannya. A, bekerja seperti biasa karena orientasi bekerja adalah mencari uang bukan mencari teman. Tentu saja ini juga asumsi yang salah ya. Nah, B, membatasi diri dengan teman di lingkungan kerja karena ia pula merasa tidak nyaman. Nah, ini tentu saja ada kata membatasi diri, berarti ini pemaknaannya negatif ya. Kemudian C, melabrak teman yang menganggapnya sebagai orang asing. Nah, tentu saja ini juga bahasanya negatif ya, melabrak. Kemudian D, cuek dan apatis terhadap hal tersebut karena dia ingin meningkatkan produktivitas kerja. Nah, tentu saja ini juga ada benarnya, cuman di sini ada kata cuek dan apatis, tetapi di sini tentu saja dalam hubungan sosial kita tidak boleh bersikap cuek dan apatis. Kemudian bagian E, melakukan pendekatan-pendekatan tertentu seperti makan bersama untuk mengakrabkan diri. Nah, ini tentu saja merupakan suatu usaha dalam memperbaiki, membangun hubungan sosial. Maka tentu saja jawaban yang paling positif dan moderat adalah bagian E. Jadi di sini untuk pembahasannya, apabila berada di lingkungan baru, maka sikap yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Nah, tentu saja jawaban yang paling benar adalah bagian E.
Selanjutnya nomor 33 ya. Alinda dipercaya memimpin direksi administrasi di Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam direksi tersebut terdapat pegawai baru yang tidak disukai oleh pegawai lain. Sikap Alinda sebagai pemimpin direksi yang harus dilakukan adalah: A. Bersikap biasa saja terhadap pegawai tersebut karena sama-sama bekerja. Tentu saja ini tidak bisa kita pilih ya, karena di sini bermakna bersikap biasa saja ya. Nah, tentu saja maknanya kurang positif. B. Mengayomi pegawai baru tersebut agar dapat menyesuaikan diri dengan pegawai lain. Tentu saja ini jawaban yang positif ya. Kemudian C. Memberikan orientasi kerja baru dengan memberikan pekerjaan banyak yang harus diselesaikan. Nah, ini tentu saja agak kurang positif ya. Nah, karena kita terlalu membebani dia kerjaan yang begitu banyak padahal masih baru. Kemudian D. Mengamati kinerja pegawai baru dan menilai baik buruknya kinerja pegawai. Nah, ini tentu saja termasuk bagus ya, tetapi masih kurang positif ya, karena di sini tentu saja hubungannya dengan soal tidak ada ya, karena di sini masalahnya adalah pegawai baru tersebut tidak disukai oleh pegawai lainnya. Kemudian E. Memberi peringatan kepada pegawai baru tersebut jika tidak segera menyesuaikan akan dipakai. Tentu saja ini juga jawaban yang sangat salah, sehingga jawaban yang paling benar adalah bagian D. Mengayomi pegawai baru tersebut agar dapat menyesuaikan diri dengan pegawai lainnya. Selanjutnya nomor 34. Anda adalah kepala desa di wilayah pedalaman Pegunungan Sumatera. Suatu hari warga desa mengunjungi Anda mengadu tentang adanya tindak premanisme di desa. Sikap yang Anda lakukan adalah: A. Menerima aduan tersebut dan segera menindaklanjutinya dengan tegas. Tentu saja ini sesuatu yang positif. B. Menerima aduan tersebut dan menindaklanjutinya apabila banyak aduan. Tentu saja sangat positif ini ya, karena kita bisa melanjutnya kalau banyak aduan ya, ini sudah jelas salah. C. Menerima aduan tersebut dan tidak menindaklanjutinya. Tentu saja ini jawaban yang salah. D. Menerima aduan tersebut dan langsung bertindak tegas tanpa melakukan verifikasi informasi. Tentu saja jawaban yang awalnya baik tapi di akhir tentu saja tidak bagus ya, jadi D ini salah ya. E. Menerima aduan tersebut dan mengecek kebenarnya kemudian menindaknya. Tentu saja jawaban yang paling positif dari bagian A ini ternyata E lah yang kemudian jawaban yang sangat positif dan moderat, yaitu jadi jawabannya bagian E. Nah, tentu saja kalau ada aduan kita harus cek kebenarannya. Ketika itu benar maka kita langsung tindak. Selanjutnya nomor 35. Evin adalah kepala sekolah salah satu SMA di Jakarta. Di sekolahnya terdapat anak Kapolda yang bersekolah. Istri Kapolda selalu memberikan berupa sembako kepada guru yang mengajar anaknya tanpa motif apapun. Jika Anda guru yang mengajarinya, sikap yang seharusnya Anda lakukan adalah: A. Menerima bantuan sembako tersebut karena itu adalah bantuan. Nah, tentu saja ini jawabannya positif, tapi kita harus lihat dulu yang lain ya, karena kita diberikan bantuan ya. Nah, kemudian B. Menerima bantuan tersebut dan memberikan nilai yang bagus untuk anak Kapolda. Tentu saja ini salah, karena bukan karena sembako nilai anak tersebut bisa tinggi ya. C. Menerima bantuan tersebut karena tidak enak dengan istri. Tentu saja ini jawaban yang tidak bagus juga, karena hanya pada persoalan tidak enak ya. Kemudian D. Tidak menerima bantuan tersebut karena hal itu merupakan bentuk gratifikasi. Tentu saja dalam hal gravitasi, hal tersebut yang berkaitan dengan pekerjaan, maka tentu saja itu merupakan bagian dari gratifikasi ya, sehingga jawaban yang paling positif adalah bagian D. Jadi ini mencakup pada persoalan integritas seorang ASN ya. E. Tidak menerima bantuan tersebut karena sembako di rumah masih tersedia banyak. Tentu saja juga tidak benar. Jadi kalau kurang sembakonya maka tentu saja bisa diterima, padahal itu bagian dari gratifikasi. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D. Nah, itulah pembahasan soal P3K. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.